Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dena Yarpiananda dan NIM saya 2901150046. Saya dari Prodi Akuntansi dan dosen saya Bu Ade Purna Darmayanti. Dan tugas di sini tentang permasalahan bisnis atau kasus bisnis. Baik, di sini saya akan membacakan profil perusahaan dari PT Nestle. Baik. Nestle telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1971 dan pada saat ini PT tersebut telah mempekerjakan lebih dari 2.600 untuk menghasilkan beragam produk Nestle di 3 pabrik Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur untuk mengelola produk susu seperti Denko, Bear Blend, dan Nestle Denko Ideal. Pabrik Panjang di Lampung untuk mengelola kopi instan Nescafe, seperti pabrik Cikupa di Banten untuk memproduksi kembang gula Fox dan Polo. Saat ini sedang dibangun pabrik keempat di Karawang yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2013 untuk memproduksi Denko, Milo, dan bubur bayi Nestle Cerelac. Deskripsi masalah. Pada tahun 2004, produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa karena mengandung bakteri Sakazaki yang menyebabkan meningitis, infeksi pembuluh darah, dan inflamasi pencernaan yang mematikan bagi bayi maupun orang dewasa. Industri Susu Nasional Indonesia rupanya telah meremehkan masalah dari bakteri Enterobacter Sakazaki yang mencemarkan produk susu formula anak-anak. Menurut situs Skincare Now Online, dari penelitian yang dilakukan di 35 negara, ditemukan bahwa tingkatan pencemaran bakteri Ectobacter Sakazaki ini pada susu formula bayi sebesar 4% atau 20 kaleng dari 141 kaleng yang diteliti. Penelitian ini juga lebih lanjut menemukan bahwa bakteri Sakazaki ini ditemukan oleh debu yang ada di lantai pabrik pembuatan susu formula bayi tersebut, padahal pabrik pembuatan susu formula atau makanan apapun menurut standar susu seharusnya bersih dan dari semua virus, kuman ataupun bakteri yang berbahaya. Pada penelitian terakhir, didapatkan kemampuan 12 jenis strain Sakazaki ini untuk bertahan hidup pada suhu 50 derajat Celcius dalam pemanasan rehidrasi susu formula. Produk susu yang tercemar dari bakteri ini adalah Nestle. Nestle telah dikencam karena memproduksi susu formula untuk bayi yang mengandung bakteri Sakazaki, khususnya untuk produk susu formula yang dipasarkan di negara berkembang. Memang berbeda dengan pemerintah kita, yaitu lembaga BPOM, yang menyatakan bahwa tidak ada satupun susu formula yang tercemar bakteri Enterobacter Sakazaki di Indonesia. Entah apa yang menyebabkan perbedaan tersebut, tapi pesan kami bagi mereka yang ingin lebih berhati-hati dengan susu formula, terutama untuk bayi, agar menghindari susu yang berasal dari produk susu Nestle. Lalu pada tahun 2011, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM melakukan pengambilan 96 sampel produk susu formula dari berbagai merek untuk menguji kemungkinan adanya bakteri Enterobacter Sakazaki. Dalam pengujian sampel tersebut, BPOM tidak menemukan satupun susu formula, termasuk di dalamnya adalah Nestle, yang terkontaminasi. Pengujian ini dilakukan pada tahun 2008 sampai 2011. Hal ini terungkap saat jumpa pers BPOM di kantor Kemkominfo, Kamis, tanggal 10 bulan Februari 2011.
Analisis perusahaan atau analisis masalah. Sebagai perusahaan produksi makanan terbesar di dunia, kami memusatkan perhatian kami untuk meningkatkan gizi, nutrition, kesehatan health, dan keafiatan wellness dari konsumen kami. Para karyawan kami berdedikasi dan termotivasi untuk memproduksi produk berkualitas dan membangun brand yang memenuhi kebutuhan konsumen. Sebagai bagian dari suatu perusahaan global, Nestle terus-menerus melakukan penelitian dan pengembangan untuk terus melakukan menyempurnakan berbagai produk ciptaannya. Hal ini dilakukan sengaja dengan berkembangnya konsep dan dimensi makanan yang kini tidak lagi sekedar untuk memperoleh kenikmatannya, namun telah berkembang menuju keafiatan dan bermuara pada kehidupan yang sejahtera dan berkualitas. Etika bisnis dalam perusahaan. Pada tahun 2011, program pelatihan modular diluncurkan pada berbagai komponen corporate business principle. Kedalaman dan fokus dari pelatihan dibentuk sesuai dengan materialitas untuk fungsi yang berbeda dalam perusahaan. Sebagai contoh, pelatihan tentang komponen hak asasi manusia akan fokus pada manajer dan karyawan di negara-negara yang lebih tinggi risiko hak asasi manusia sebagai prioritas. Corporate Business Principle Nestle akan terus berevolusi dan beradaptasi dengan perubahan dunia. Landasan dasar kita tidak berubah dari waktu dan asal-usul perusahaan mereka, dan mencerminkan ide-ide dasar keadilan, kejujuran, dan perhatian umum untuk kesejahteraan orang-orang. Nestle berkomitmen untuk menganut prinsip bisnis berikut ini di semua negara, disesuaikan dengan undang-undang lokal, praktek-praktek budaya dan agama. 1. Gizi kesehatan dan keafiatan. Tujuan utama kami adalah meningkatkan kualitas kehidupan para konsumen setiap hari, dimanapun mereka berada, dengan menawarkan pilihan produk makanan dan minuman yang lezat dan sehat, serta mendorong gaya hidup sehat. Kami mengungkapkan hal ini melalui moto kami, Good Food, Good Life. 2. Jaringan mutu dan keamanan produk. Di mana saja di seluruh dunia, nama Nestle menjanjikan produk yang aman dan berkualitas baik kepada konsumen. 3. Komunikasi kepada konsumen. Kami berkomitmen terhadap komunikasi kepada konsumen yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, yang memperdayakan konsumen untuk menggunakan hak mereka atas pilihan yang berdasarkan pada informasi yang benar, dan mempromosikan pola makan yang lebih sehat. Kami menghargai privasi konsumen. 4. Hak asasi manusia dan kegiatan usaha kami mendukung penuh prinsip-prinsip global Compact Persatuan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia dan ketenaga kerjaan, dan bertujuan untuk memberikan contoh-contoh mengenai hak asasi manusia dan praktik ketenaga kerjaan di seluruh kegiatan bisnis kami. 5. Kepemimpinan dan tanggung jawab pribadi. Keberhasilan kami tercipta berkat dukungan para karyawan. Kami memperlakukan para karyawan dengan rasa hormat dan bermartabat, dan mengharapkan setiap karyawan mempunyai rasa tanggung jawab awal-pribadi. Kami memperkerjakan tenaga kerja yang kompeten dan mempunyai motivasi serta menghargai nilai-nilai kami. 6. Keamanan dan kesehatan kerja. Kami berkomitmen untuk mencegah kecelakaan, cedera, dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, dan kami melindungi para karyawan, mitra usaha, dan pihak-pihak lain yang terlibat di sepanjang mata rantai usaha kami. 7. Pemasok dari hubungan dengan pelanggan. Kami mensyaratkan kepada para pemasok, agen, subkontraktor, dan karyawan, mereka akan bersikap jujur, adil, dan berintegritas, serta mematuhi standar yang tidak dapat ditawar. Kami memiliki komitmen yang sama kepada para pelanggan kami. 8. Pembangunan pertanian dan pedesaan. Kami berkontribusi dalam perbaikan di bidang produksi pertanian, status sosial ekonomi para petani, masyarakat pedesaan,
dan dalam sistem produksi agar lebih berwawasan lingkungan. 9. Lingkungan dan keberlanjutan. Kami berkomitmen pada praktik bisnis yang berwawasan lingkungan. Pada semua tahap masa pakai produk, kami berupaya untuk menggunakan sumber daya alam secara efisien, lebih memilih menggunakan sumber daya yang terbarukan yang dikelola secara berkelanjutan, dan menetapkan sasaran limbah 0. 10. Yang terakhir, kami berkomitmen pada penggunaan air secara berkelanjutan dan perbaikan pengelolaan air. Kami menyadari bahwa dunia menghadapi tantangan ketersediaan dan kebutuhan air yang semakin besar, dan bahwa pengelolaan sumber-sumber daya dunia yang bertanggung jawab oleh semua penggunaan air merupakan suatu kebutuhan mutlak. Kesimpulan, meskipun pada tahun 2004 produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa karena mengandung bakteri Sakazaki, namun di Indonesia sendiri pada tahun 2011, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM melakukan pengambilan 96 sampel produk susu formula dari berbagai merek untuk menguji kemungkinan adanya bakteri Enterobacter Sakazaki. Dalam pengujian sampel tersebut, BPOM tidak menemukan satupun susu formula, termasuk di dalamnya adalah Nestle, yang berkontaminasi. Pengujian ini dilakukan pada tahun 2008 sampai tahun 2011. Dan Nestle adalah perusahaan yang mau memperbaiki diri dan mau belajar dari pengalaman pahit yang menjadikan tantangan sebagai motivator untuk meningkatkan citra perusahaan. Saran, diharapkan PT Nestle Indonesia konsisten dalam menjalankan etika bisnisnya untuk menghindari segala pelanggaran yang kemungkinan bisa terjadi serta dapat mempertahankan dan meningkatkan segala prestasi yang telah dicapai, dan terus memberikan dampak yang positif terhadap bisnisnya dan juga untuk masyarakat luas. Alhamdulillah, presentasi saya sudah selesai. Terima kasih, maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.